Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Pesona Inspira, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan senang sekali hari ini, hari Kamis 24 Oktober 2024, Faza menyapa dalam sajian dialog eksklusif dengan Jaksa Menyapa. Ada hari ini yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan selayang pandang Daton. Kira-kira apa aja dan gimana perjalanannya dan juga kerjanya itu seperti apa gitu Pesona Inspira. Jangan sampai ketinggalan ya informasinya, karena Faza akan bersama dengan Pesona Inspira 1 jam ke depan dari jam 2 siang sampai jam 3 sore nanti. Dan hari ini Faza sudah kedatangan 2 narasumber yang sangat luar biasa tentunya dari Kejaksaan Negeri Wonosobo. Yang pertama ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Wonosobo, ada Bapak Andri Kristanto SHMH. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Iya, gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, luar biasa. Pak Andri baru pertama kali kesini atau udah pernah sebelumnya Pak? Di sini baru pertama kali Mbak. Oh, baru pertama kali. Iya. Kalau yang di studio lama juga belum pernah? Belum. Oh, berarti ini pertama kali siaran di Pesona ya Pak ya? Iya. Wow, oke. Yang pertama ada Pak Andri, narasumber kita yang kedua Pesona Inspira, ada Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo, yaitu ada Ibu Yuliatiningsih. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Mbak. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat. Wih, dan Bu Yuli ini sebenarnya masih muda teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Pesona Inspira lihat, mungkin sebenarnya lebih cocok dipanggil Mbak gitu. Karena masih muda banget nih. Masya Allah. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih banyak mengenai tema kita hari ini ya, yaitu selayang pandang Daton gitu. Faza pengen kenalan lebih dekat terlebih dahulu dengan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Andri Kristanto. Ini memang asli Wonosobo atau dari mana Pak aslinya? Mbak, kalau aslinya dari Sleman Mbak, Sleman Jogja, Yogyakarta. DIY. Iya. Sudah berapa tahun di Wonosobo Pak? Di Wonosobo 1 tahun Mbak, pas bulan ini. Baru berarti ya, termasuk baru di Wonosobo ya, Iya. baru 1 tahun. Gimana Pak di Wonosobo 1 tahun? Apakah lancar, betah gitu? Karena di sini kan agak berbeda suhunya ya. Di sini kan dingin, kalau Sleman kan panas gitu. Gimana Pak? Alhamdulillah kalau di sini enak Mbak, dingin, makanannya banyak, enak. Jadi bisa menikmati lah kerja di sini sambil kuliner di sini. Oh, luar biasa. Tapi ini berarti di Wonosobo, tinggalnya di Wonosobo atau setiap hari laju dari Sleman Pak? Di Wonosobo Mbak tinggalnya. Seminggu sekali baru pulang ke gitu Sleman, ya. gitu. Jadi karena memang baru 1 tahun di Wonosobo gitu ya, pulang-pulang gitu misalkan kadang jet lag nggak Pak? Misalkan terus demam kalau habis dari Sleman atau pas ke Sleman gitu Pak? Enggak Mbak, udah penyesuaian mungkin di awal-awal Mbak ya, karena cuacanya dingin, mungkin penyesuaian aja. Tapi sekarang udah biasa. Udah biasa. Udah main kemana aja Pak di Wonosobo Pak? Banyak Mbak, di Dieng, di Candi Arjuna, kemudian di Menjer. Udahlah hampir Banyak. semuanya. Oh iya. Apalagi kalau di sana kan wisata alamnya kebanyakan pantai gitu ya Pak kalau di Jogja. Terus kesini wisata alamnya lebih ke yang hijau-hijau, gunung, pegunungan gitu. Dapat suasana yang berbeda ya Pak Andri ya. Iya, Mbak. Kalau sebelum di Wonosobo Pak Andri di mana Pak? Nah ini yang beda Mbak. Saya dulu di NTT sebelumnya Mbak. Daerahnya panas, Mbak. Di sini dapat yang dingin. Wih, jauh juga ya Pak ya di NTT ya. Iya. Waduh, semoga betah ya Pak. Semoga betah lama di sini. Aku udah pengen pindah nih, jangan-jangan. Menyesuaikan tugas nanti Mbak. Menyesuaikan, luar biasa. Kalau perintahnya harus geser ya geser. Iya, karena mengabdi untuk negara ya Pak Iya. ya. Oke deh, kita bergeser ke Bu Yuli nih. Bu Yuli, gimana? Apakah asli orang Wonosobo atau dari mana sebenarnya? Aslinya di Kulon Progo. Hampir sama nih tetanggaan ya. Sama-sama ya. Sama-sama Jogja. DIY, Iya, wow. Tapi udah berapa lama di Wonosobo? Baru per April 2024.
lebih baru ternyata. Lebih baru. Dari Pak Andri. Gimana Mbak? Apakah ini tugas pertama Bu Yuli atau Bu atau Mbak sih? Saya jadi Boleh, boleh dua-duanya. Iya. Karena masih muda nih teman-teman. Oke, kalau Mbak Yuli, saya panggilnya Mbak aja ya, Iya, supaya boleh. lebih akrab gitu. Kalau Mbak Yuli sebelum di Wonosobo di mana? Sebelumnya hampir 7 tahun di wilayah Sulawesi Tenggara. Wow, jauh juga ya. Lumayan. 7 tahun di sana. Terus pas kemudian ke Wonosobo kembali ke Jawa gitu, gimana rasanya, Mbak? Bersyukur pasti. Bisa Iya. tiap minggu pulang gitu kan, bolak-balik itu menyenangkan. Lebih deket Iya. ya. Oke. Apakah sudah betah di sini atau masih aduh pengen ke Kulon Progo aja gitu? Harus dibetah-betahin. Sama ya, kalau misalkan memang tugas negara tuh mau nggak mau ya harus betah kayak gitu. Oke deh, ada Mbak Yuli dan juga Pak Andri. Hari ini kita akan membicarakan banyak tentang Datun, selayang pandang soal Datun. Nah, sebelum kita lebih jauh Pak, mungkin bisa disampaikan dulu sebenarnya tuh Datun ini apa sih Pak? Karena masyarakat kan banyak yang belum paham ya mengenai istilah Datun ini. Silakan Pak Andri. Ya, mungkin selama ini masyarakat taunya di kejaksaan taunya hanya yang melakukan penuntutan, kemudian melakukan penyidikan, tindak pidana korupsi, mungkin yang masyarakat taunya itu aja Mbak ya. Tapi sebenarnya selain itu di kejaksaan itu ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara, disingkat dengan Datun. Dan Datun ini adalah memiliki kewenangan berbeda daripada bidang yang lain yang baik pidana maupun pidana khusus, yaitu penyidikan tindak pidana korupsi. Kalau Datun sendiri menangani masalah keperdataan dan tata usaha negara, tetapi dalam kaitan ini untuk tata usaha negara maupun perdata ini lebih ke hubungan dengan pemerintah. Tapi kalau untuk ke masyarakat nanti ada sendiri namanya pelayanan hukum. Nanti ada tugasnya di bidang ini, nanti kita bahas lebih dalam nanti. Oke, tapi Datun ini juga apa ya? Dia juga melayani seperti kasus gitu Pak, tapi perdata gitu. Iya. Gitu ya. Tapi mewakili pemerintah nanti. Mewakili pemerintah. Iya. Oke, baiklah. Nah, kalau Datun sendiri, kalau contoh kasusnya biasanya seperti apa Pak? Judul contoh kasusnya? Contoh kasus, misalnya bupati misalnya ya, bupati digugat secara keperdataan atau digugat secara tata usaha negara oleh masyarakat maupun dari kalau tata usaha negara itu misalnya biasanya terkait dengan kepegawaian ya. Misalnya ada pegawai atau PNS yang diberhentikan, kemudian mereka melakukan gugatan ke peradilan tata usaha negara, kita bisa mewakili bupati dalam ini sebagai jabatannya ya, sebagai bupati untuk mendampingi di peradilan atau di pengadilan tata usaha negara atau di pengadilan negeri dalam kaitan ini dalam bidang perdata. Oke, berarti profesi bukan sebagai pribadi gitu ya Pak Iya, ya? karena jabatannya bukan secara pribadi. Kalau pribadi nanti sendiri, bukan ada wilayah sendiri. kita. Ya. Gitu. Kalau pribadi nanti masuknya kemana Pak? Nanti bisa ke pengacara privat. Kalau gitu. hubungannya dengan jabatannya bisa ke kita. Oke, baiklah. Nah, dalam semua ini kan biasanya memang mempunyai sejarah yang cukup panjang gitu ya Pak ya. Kalau dari Datun sendiri ada sejarah tertentunya nggak? Mungkin dari Mbak Yuli mau disampaikan, silakan. Oke. Sebenarnya sih bidang perdata sebagai wakil atau kuasa dari negara tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasidatun, Pak Andri tadi itu sudah ada sejak di era Hindia Belanda. Nah itu tuh sebenarnya tertuangnya di BW yang biasa kita tuh bahasa Belanda bilangnya Burgerlijk Wetboek. Nah biasa kan kita sebutnya KUH Perdata tuh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu. Nah
Di situ sudah jelas ya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengusulkan kepada pengadilan untuk memerintahkan gitu pihak yang untuk mengurus harta kekayaannya serta kepentingan seseorang. Ya mungkin tadi disebutkan salah satunya sama Pak Kasidatun yang misalkan apabila bupati digugat gitu, misalkan ada mengeluarkan pemecatan terhadap salah satu PNS. Nah, itu mungkin nanti diwakili dengan surat kuasa khusus namanya. Jadi nanti bupati memberikan surat kuasa kepada kejaksaan gitu, dan nanti kami biasanya disebutnya dengan jaksa pengacara negara ketika kami berperkara gitu aja sih. Nah, mungkin dengan sejarah tadinya, sejarah yang dari BW itu kan berkembang, kemudian untuk saat ini kita di bawah naungan Jamdatun atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara gitu aja sih Mbak, mungkin singkatnya. Ya berarti memang berkaitan dengan profesi ya. Tapi kalau misalkan di luar ASN gitu bisa nggak sih untuk menggunakan jasa datun ini? Maksudnya di luar ASN itu mungkin lembaga gitu ya Mbak? Iya, LSM dan lain sebagainya, profesi gitu. Kalau yang di kami lebih ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah gitu. Jadi kami tidak bisa untuk mewakili privasi atau masyarakat gitu dalam artian pribadi gitu. Jadi harus mewakili BUMN atau BUMFD gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada salah satu contoh sih pencabutan hak wali terhadap anak gitu, misalkan orang tuanya dianggap tidak mampu oleh negara mengampu anak, nah itu bisa JPN membantu untuk pencabutan perwaliannya gitu. Mungkin dari Pak Kasidatun ada tambahannya? Ya, selain itu kita juga bisa memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan misalnya ingin bertanya tentang masalah hukum gitu, kita bisa melayani itu, bisa langsung datang ke kita atau melalui media sosial kita, karena di situ ada banyak media sosial kita, salah satunya ada namanya Halo JPN, kemudian bisa lewat Instagram kita atau lewat YouTube dan lain sebagainya. Kalau di Wonosobo sendiri sejauh ini pernah menangani kasus apa aja Pak? Apalagi Pak Andri kan baru setahun ini ya. Apakah sebenarnya kasus berkaitan dengan datun ini banyak di Wonosobo jumlahnya gitu, atau mungkin tidak terlalu banyak Pak? Kalau di Wonosobo kita lebih ke bantuan banyak dari bantuan hukum ya. Kan tugas dari datun itu sebenarnya ada 5. Yang salah satunya yang paling banyak itu bantuan hukum, baik itu dari pemerintah maupun dari BUMN, BUMD. Dari pemerintah daerah misalnya di BPKAD ya, terkait dengan pajak itu banyak minta bantuan hukum ke kita. Kemudian di BUMN, BUMD kayak bank-bank, kemudian BPJS dan lain sebagainya banyak meminta bantuan hukum ke kita. Ternyata juga bisa diakses oleh masyarakat dan juga bisa dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Kalau ini Pak, saya ada pertanyaan juga sebenarnya. Apa perbedaan tugas kejaksaan gitu dalam datun dengan tugasnya dalam penegakan hukum pidana? Ada nggak? Kalau penegakan hukum pidana kan objeknya jelas Mbak ya, terkait dengan hukum pidana. Kalau tugas datun itu kan perdata dan tata usaha negara. Jadi yang kita tangani ini cuma perdata dan tata usaha negara. Tapi kalau misalnya dan nanti kaitan dengan pidana, nanti wilayahnya di bidang pidana umum dan bidang pidana khusus. Nanti di kedua bidang ini ada bidangnya tersendiri yang menangani. Berarti objek kasusnya memang berbeda sebenarnya dari awal gitu ya. Berarti kalau misalkan teman-teman ada punya, semoga sih tidak terjerat kasus gitu ya. Akan tetapi kalau misalkan memang ada, kemudian bisa menghubungi datun juga gitu. Kita akan lebih jauh nanti membahas soal apa itu sebenarnya fungsi, terus kemudian tugasnya apa saja, terus apa nilai yang dijunjung oleh datun dan lain sebagainya gitu. Akan tetapi sebelum berlanjut kita akan jeda iklan sebentar ya Pesona Inspira, dan masih ditunggu karena Faza masih akan menemani Pesona Inspira sampai jam 3 sore nanti. Yang mau bertanya silakan bergabung di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Monolog hari ini.
Iya, Pesona Inspira masih bersama Faza pastinya dalam dialog eksklusif hari ini spesial Jaksa Menyapa tentang selayang pandang Datun. Tadi sudah disampaikan banyak hal terkait Datun di Kejaksaan Negeri Wonosobo ya, dan Faza masih bersama kedua narasumber kita yaitu ada Pak Andri dan juga Bu Yuli ya. Oke, kalau tadi kan kita sudah berkenalan lebih dekat dengan Datun gitu ya Pak ya. Kalau Datun ini kan berada di bawah kejaksaan ya Pak. Sebenarnya ada nggak sih nilai-nilai yang diangkat oleh Datun ini selama Datun ini bertugas di lapangan dan di kantor itu seperti apa Pak? Ya, nilai Datun ini diambil dari doktrin kami ya, doktrin di kejaksaan itu namanya ada doktrin Trikrama Adiaksa Mbak ya. Itu ada 3 nilai di situ, ada quality, integrity, dan novi. Quality adalah kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas, merupakan implementasi dari ADHI atau ADI. ADI adalah kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga maupun sesama manusia. Ini kemudian yang integrity ini dari kejujuran dalam bekerja dan rasa tanggung jawab merupakan implementasi dari Satya. Kemudian novi mendahulukan kepentingan masyarakat dan institusi merupakan implementasi dari wicaksana atau bijaksana dalam melaksanakan tugas. Itu Mbak nilai-nilai dari bidang Datun atau Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan. Oke, berarti memang profesional, integritasnya juga tinggi dalam melayani masyarakat ya Pak. Dan ini memang berlaku di semua kantor di bawah kejaksaan gitu ya Pak? Iya, di seluruh Indonesia Mbak. Oke. Nah, kalau tadi sudah membahas sedikit soal tugas dari Datun gitu ya. Tapi sebenarnya ada berapa sih tugas pokok dan juga fungsi dari adanya Datun di bawah Kejaksaan Negeri ini Pak? Tugas dan fungsi Datun tuh ada 5 Mbak. Oke. Yang pertama adalah tugas atau fungsi penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Mungkin perlu saya jelaskan Mbak ya. Oke. Bedanya itu apa? Penegakan hukum adalah jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada peradilan perdata dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara. Ini contohnya misalnya Mbak, untuk lebih mudahnya, ini untuk penegakan hukum kita berwenang melakukan pembatalan perkawinan Mbak. Nah, mungkin banyak yang bertanya pembatalan perkawinan seperti apa gimana ya? itu Pak? Jadi ini tidak semua perkawinan bisa kita batalkan Mbak ya. Oke. Tentunya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, undang-undang gitu. perkawinan gitu. Misalnya ini salah satu contoh yang mungkin agak lucu Mbak ya. Misalnya dalam suatu pernikahan seseorang sudah menikah, tapi mungkin ta'aruf ya sebelumnya. Oke. Kemudian setelah menikah kok pasangan ini nggak mau ini diajak sama-sama terus atau gimana? Taunya ternyata pasangannya itu jenisnya sama. Iya tahu itu yang penipuan gitu ya Pak ya, nggak tahu. Yang seperti ini kita bisa melakukan pengajuan pembatalan pernikahan. Itu bisa minta kita ajukan ke pengadilan untuk dibatalkan perkawinannya. Kemudian selain itu contohnya adalah yang sempat disinggung oleh Mbak Yulia tadi terkait dengan permohonan perwalian anak di bawah umur. Itu salah satu contoh untuk penegakan hukum ya. Kemudian untuk tugas kedua bantuan hukum itu kita mewakili negara atau pemerintah, bisa juga BUMN, BUMD ada apabila terjadi permasalahan hukum. Jadi kita bisa mewakili pemerintah, BUMN, BUMD dengan surat kuasa khusus. Jadi terkait dengan perdata maupun tata usaha negara. Baik itu kita mengajukan gugatan maupun pihak pemerintah yang digugat, kita bisa mendampingi. Itu yang bantuan hukum. Kemudian yang pertimbangan hukum
itu pada prinsipnya kita bisa memberikan legal opinion atau legal audit atau pendapat hukum dan legal audit maupun legal asisten atau pendampingan hukum. Itu pun juga dengan yang diminta oleh pemerintah, BUMN maupun BUMD. Ini kemudian yang tugas yang keempat adalah tindakan hukum lain. Ini salah satu contohnya misalnya ada antar lembaga negara yang berselisih paham, ada berselisih, kita bisa sebagai mediator, ada konsolidator untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua lembaga negara tersebut atau lembaga BUMN, BUMD tersebut. Kita sebagai fasilitator atau penengahnya. Oke, berarti kalau di Wonosobo misalkan antar kedinasan, dinas A dengan dinas B terdapat perselisihan gitu ya Pak ya? Kita bisa menjadi konsiliator atau mediatornya. Kemudian tugas yang kelima adalah pelayanan hukum. Ya, ini yang tugas lebih ke masyarakat Mbak ya. Jadi ini masyarakat bisa konsultasi ke kita apapun permasalahan hukum. Itu bisa ke kita, baik itu tadi perdata, tata usaha negara maupun pidana juga bisa konsultasi ke kita. Selama sebatas konsultasi Mbak ya. Kalau pidana sebatas konsultasi saja. Kita bisa melayani itu. Oke, jadi sebenarnya banyak ya dan akses layanannya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum gitu. Tapi saya tertarik dengan yang pertama tadi itu Pak, yang pengajuan pembatalan perkawinan. Ini apakah sama dengan cerai atau berbeda Pak? Beda Mbak, prosesnya beda. Jadi ini perkawinan dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau perceraian kan adalah permasalahan antar pasangan ya mungkin ya. Tapi kalau ini dibatalkan karena perkawinannya tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang. Kalau di perkawinan kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi tidak memenuhi syarat perkawinan, jadi kita bisa batalkan. Oh, berarti basis masalahnya sudah berbeda ya kalau pembatalan perkawinan dan juga cerai ini gitu. Oke, nah kalau mungkin Mbak Yuli sendiri gitu di Wonosobo pernah nggak menangani kasus yang unik berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi selama ini Mbak? Karena baru berapa bulan ini, belum ada 1 tahun ya di Wonosobo. Kalau perkara unik sih mungkin lebih ke pelayanan hukum kali ya Pak ya gitu. Jadi misalkan ada masyarakat yang datang gitu, terus nanti sesi surhat di situ bisa sampai 1 dengan 2 jam gitu. Cuman kembali lagi tadi kan disampaikan oleh Pak Kasidatun, Pak Andri, bahwasannya kita hanya bisa menyampaikan pendapat gitu. Oke, berarti tidak dalam fungsi untuk memutuskan ya, hanya berkonsultasi memberikan saran gitu menyampaikan ada beberapa saran atau beberapa opsi yang memang bisa dilakukan gitu. Misalkan si A pengennya ngajukan gugatan perdata nih gitu ke pihak yang dianggap merugikan. Nah, nanti resikonya akan seperti apa? Nah, kita kasih opsi, tapi kita tidak memutuskan gitu. Oh, berarti kalau misalkan masyarakat ingin berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara ini, gimana caranya? Untuk teknisnya sendiri, apakah harus mendaftar dan lain sebagainya gitu, Mbak? Nah, cukup datang aja sih ke kantor kami di Kejaksaan Negeri Wonosobo gitu. Kemudian juga ada Halo JPN ya Pak ya, bisa diakses. Kemudian ada juga sih kalau di YouTube kan ada, nanti bisa tanya di situ gitu. Oh, berarti melayani konsultasi baik itu online maupun offline gitu ya? Wow, luar biasa loh Pesona Inspira. Jadi kalau misalkan ada permasalahan yang mungkin tidak begitu paham apakah harus lewat jalur pidana atau perdata, bisa juga ini dikonsultasikan dengan jaksa pengacara negara gitu. Nah gini Pak, kalau misalkan ada satu lembaga gitu ingin atau instansi ingin kemudian menggunakan jasa dari jaksa pengacara negara gitu, teknisnya atau alurnya seperti apa Pak? Kalau instansi cukup bersurat aja ya, karena ini hubungannya antar instansi pemerintah atau negara, cukup mengajukan permohonan atau surat kepada kita. Kemudian kita pertama yang kita lakukan adalah telaah dulu, posisinya seperti apa, kasusnya seperti apa yang akan ditangani. Kemudian baru setelah telaah baru kalau misalnya bantuan hukum ya kita minta dari instansi tersebut untuk menyerahkan surat kuasa khusus atau SKK kepada kita, baru kita bisa tindak lanjuti. Oke, nah kalau
apakah semua kasus masuk dan bisa didampingi gitu atau ada kriteria khususnya, Pak? Semuanya masuk. Kalau seperti tugas kami tadi ya, sebatas pada perdata dan tata usaha negara bisa kita layani atau kita tangani sesuai dengan tugas-tugas kami tadi. Oke, berarti bisa ya, tidak ada kurasi khusus, yang penting berkaitan dengan perdata gitu ya Pak ya. Wow, luar biasa. Oke, kalau dari adanya Datun di Kejaksaan itu kan pasti mempunyai tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi ya Pak. Jadi sejauh ini apa saja sih sebenarnya tujuan dan juga dari adanya tugas dan fungsi Datun ini Bapak? Tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari perdata dan tata usaha negara itu salah satunya adalah menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara. Karena dalam hal ini tentunya lembaga-lembaga negara tidak lepas dari keuangan negara ya. Jadi terkait dengan kekayaan negara. Jadi biasanya permintaan dari instansi pemerintah itu terkait dengan permasalahan keuangan negara. Jadi kita membantu menyelamatkan keuangan negara. Misalnya kalau di Wonosobo sendiri ya misalnya itu dari BPKAD mengajukan permohonan terkait dengan perpajakan. Itu kan terkait dengan keuangan negara. Misalnya pajak hotel, kemudian pajak restoran. Ini kan masih beberapa, mungkin saya tidak menyebutkan semuanya, masih ada beberapa dari pemangku kepentingan atau pemilik usaha ini yang masih ya mungkin belum melek ya soal terkait dengan perpajakan ini. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada mereka bagaimana mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Itu kita memberikan edukasi juga kepada mereka. Itu setelah kita mendapatkan permohonan dari instansi pemerintah, dalam hal ini BPKAD ya. Kemudian tujuan kedua adalah memulihkan keuangan atau kekayaan negara, hampir sama yang tadi. Ini biasanya terkait dengan kalau di pidana atau tidak pidana korupsi itu ada namanya gugatan uang pengganti Mbak ya, atau biaya uang pengganti ya, atau atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi masih banyak yang pelaku ini tidak mau membayar uang pengganti. Jadi dari tindak pidana khusus menyerahkan kepada kita untuk melakukan gugatan penyerahan uang pengganti itu, agar terpidana itu mau menyerahkan uang pengganti dan disetorkan kepada kas negara. Itu yang kedua. Kemudian menegakkan wibawa pemerintah dan negara, dan ini sangat penting ya di tugas yang ketiga ini. Di mana jasa pengacara negara dapat memberikan bantuan hukum ketika pemerintah maupun negara digugat terkait dengan sengketa tata usaha negara. Jadi ini terkait dengan wibawa pemerintah tadi. Oke, berarti banyak sebetulnya tujuannya, salah satunya yaitu untuk mencegah kerugian negara ya Pak melalui beberapa fungsi-fungsi tadi. Oke. Kalau di episode sebelumnya Pak itu kan ada berkaitan itu terlibat dengan aset negara. Kalau di Datun ini apakah juga ada kemungkinan terlibat dengan aset negara sebagai sengketa atau dan lain sebagainya gitu Pak? Bisa. Kalau di Datun juga bisa terkait dengan aset milik negara. Kalau di daerah kan aset milik daerah gitu kan. Misalnya ada aset pemerintah daerah yang masih berada di pihak ketiga begitu, masih belum dikuasai oleh pemerintah, kita bisa melakukan mediasi untuk meminta kepada pihak ketiga itu untuk mengembalikan asetnya kepada pemerintah. Itu kita bisa memfasilitasi untuk itu. Oke, jadi sebenarnya juga melibatkan banyak hal di perdata ini ya Pak dan tata negara. Wow, luar biasa. Selanjutnya saya pengen bergeser ke Bu Yuli atau Mbak Yuli nih. Di tahun 2024 ini ya, karena kebetulan Mbak Yuli memang sudah masuk di tahun 2024 ini. Sebenarnya ada apa saja yang pernah dilakukan oleh Datun ini Mbak? Mungkin lebih ke capaian kinerjanya gitu betul. Ya. Capaian kinerja dia
bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo per Januari ya sampai dengan hari ini itu untuk penegakan hukumnya memang masih nihil. Kemudian untuk bantuan hukumnya itu sudah 150 SKK atau surat kuasa khusus. Gitu. Kemudian untuk pertimbangan hukumnya sudah ada 12, pelayanan hukumnya ada 13. Kemudian untuk tindakan hukum lainnya memang masih nihil. Nah, yang disebutkan tadi kan itu berdasarkan fungsinya. Nah, ada lagi yang tadi disinggung dengan Pak Kasidatun, Pak Andri terkait dengan penyelamatan dan pemulihan keuangan negaranya itu bidang Datun untuk penyelamatan keuangan negara nihil. Kemudian untuk pemulihan keuangan negara per hari ini sudah 1 miliar 66 juta 823.431 rupiah. Gitu. Jadi kurang lebih 1 miliar ya. Gitu. Jadi ternyata penyelamatan keuangan negara dan pemulihan keuangan negara itu dua hal yang berbeda. Ya. Atau mungkin kalau secara kasus bisa nggak disampaikan sebenarnya penyelamatan keuangan negara dengan pemulihan keuangan negara itu seperti apa sejauh ini? Mungkin saya lebih ke pemulihan keuangan negaranya dulu ya. Kalau di pemulihan keuangan negara itu tadi kan disebutkan bahwasanya misalkan pihak Bank BRI bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Wonosobo, kemudian ada para nasabah gitu yang menunggak. Nah, yang menunggak itu kita bantu untuk kita negosiasikan apa kendalanya, kemudian bagaimana jalan tengahnya supaya tunggakan itu bisa dibayar gitu. Jadi pemulihan keuangan negara ini tadi sejumlah 1 miliar ini tadi lebih ke BUMN atau BUMD khususnya di Kabupaten Wonosobo gitu. Kalau yang penyelamatan keuangan negara mungkin dari Pak Kasidatun bisa menambahkan, Pak, izin. Kalau penyelamatan keuangan negara yang saya sampaikan tadi yang gugatan ganti rugi tadi ya sebenarnya lebih ke situ. Jadi selama ini kan memang di Wonosobo memang untuk tindak pidana khusus belum ada permintaan dari tindak pidana khusus untuk mengajukan gugatan ganti rugi ya. Jadi untuk penyelamatan keuangan negara belum ada memang tahun ini. Gitu. Tapi melihat angka ini Pak di capaian kinerja dan juga ini kan juga bisa dikatakan beberapa kasus yang ada di Kabupaten Wonosobo gitu. Untuk tahun ini apakah terbilang tinggi gitu atau bisa dikatakan aman nih? Maksudnya tidak terlalu kasusnya dengan tahun lalu banyak gitu atau seperti apa Pak? Kalau permintaan ke kita lebih banyak ya daripada tahun kemarin. Kalau tahun ini saja bantuan hukum sampai bulan Oktober saja sudah 150 ya permintaan bantuan hukumnya. Sedangkan tahun lalu sampai dengan bulan Desember itu cuma 77. Jadi dua kali lipat hampir ya? 2 kali lipat ya. Sudah 2 kali lipat malah. Jadi sebenarnya bukan peningkatan kasus ya sebenarnya, lebih ke permintaan dari lembaga pemerintah, lembaga negara, BUMN, BUMD mungkin lebih paham ya. Kalau tahun-tahun sebelum belum tahu tugas kita itu seperti apa, mungkin dari pengalaman tahun lalu ya mungkin ya setelah minta bantuan kita lebih lancar. Mungkin ya, jadi lebih optimal untuk memanfaatkan keberadaan dari Datun ini gitu ya. Luar biasa sekali. Ada juga pertimbangan hukum dan pelayanan hukum. Ini apakah dua hal yang berbeda memang ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda itu. Jadi kalau misalkan pertimbangan hukum, apakah orang ini, maksudnya gimana Pak? Apakah dia mempertimbangkan untuk bagaimana kasusnya atau seperti apa? Ya, kalau pertimbangan hukum itu jadi tidak hanya sebatas konsultasi ya. Kalau pertimbangan hukum juga bisa juga minta pendampingan hukum. Kalau untuk pelayanan hukum ini lebih ke konsultasi saja. Jadi dia sebatas pada konsultasi. Tapi kalau pertimbangan hukum bisa minta untuk pendampingan hukum. Wow, luar biasa. Ternyata bisa juga diakses oleh masyarakat ya. Baik. Nah, Pak Andri dan juga Mbak Yuli, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat Wonosobo yang masuk, tapi akan kita tanyakan di sesi setelah ini ya Pak. Jadi kita akan jeda iklan sebentar.
Buat Pesona Inspira yang masih ingin bertanya, masih ada beberapa menit, jadi silakan untuk bisa WhatsApp di 0823 2383 9996. Dialog hari ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ya, Pesona Inspira tidak terasa sudah hampir 1 jam Faza membersamai dalam Jaksa Menyapa. Tapi sebelum ditutup nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0823 2383 9996. Halo Kak, saya Danti. Mau tanya Kak, kalau mau melakukan pelayanan hukum di mana ya Kak? Dan bagaimana alurnya? Terima kasih. Oke, silahkan. Terkait dengan pelayanan hukum, mungkin Mbak Danti ya, Mbak Danti bisa langsung ke kita atau langsung ke Kejaksaan Negeri Wonosobo, tidak perlu bawa apa-apa ya, bawa KTP aja yang penting. Bawa KTP, tinggal tunjukkan, kemudian langsung bisa ketemu ke kita. Permasalahannya seperti apa, nanti bisa langsung konsultasi ke kita kalau apapun permasalahan hukumnya. Bisa juga kalau misalnya tidak sempat ke kantor, kita juga memiliki namanya Halo JPN, juga bisa ke Instagram kita, ke website atau ke hotline kita juga ada. Oh, berarti hampir semua media sosial bisa digunakan ya bisa. Pak ya? Iya, jadi Pesona Inspira buat yang mau mengakses layanan dari adanya JPN ini bisa di halojpn.id, ada juga di Instagramnya @kejariwonosobo, websitenya di kejariwonosobo.kejaksaan.go.id ya. Ada pertanyaan yang kedua ini dari Albert dari Mojo Tengah. Mbak Faza, sepertinya saya pernah bertemu dengan Bu Jaksanya. Beliau ikut datang ke rumah pas bantuan sosial Jamban Sehat. Terima kasih Bu Jaksa, sekarang lingkungan kami lebih bersih, sehat, dan nyaman. Sehat selalu untuk Bu Jaksa dan tambah cantik gitu katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Mas Albert. Semoga bantuan jambannya berguna ya untuk masyarakat di situ. Nah, boleh ya Mbak menjelaskan sedikit saja. Tadi kan sudah disinggung terkait sedikit dengan bantuan jamban. Nah, itu sebenarnya salah satu tugasnya dari bidang perdata dan tata usaha negara, bahwasanya kami bisa melakukan pendampingan kepada dinas kesehatan. Pada saat itu kan kalau jamban itu yang memberikan bantuan itu kan pada dinas kesehatan gitu. Jadi kita mendampingi supaya jamban-jamban tersebut, bantuan-bantuan tersebut itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke, berarti ini memang permohonan dari dinas kesehatan atau memang dari kejaksaan yang ke sana? Nanti dinas kesehatan bersurat ke kami gitu. Oke, jadi kalau misalkan memang dari dinas-dinas hari ini ada juga yang ingin melaksanakan program dan lain sebagainya, bisa untuk bekerja sama dengan kejaksaan melalui surat aja ya, tinggal bersurat. Oke, terima kasih Mbak Yuli dan juga Pak Andre yang sudah berkenan hadir hari ini. Semoga selalu sehat, betah terus di Wonosobo gitu ya. Tapi sebelum ditutup, mungkin pesan kepada masyarakat Wonosobo dalam kegiatan kita hari ini. Silakan, mungkin dari Mbak Yuli dulu. Pesannya kalau terkait bidang daton atau terkait dengan apa ini Mbak? Umum saja nggak apa-apa. Umum. Pesannya masyarakat yang memang butuh bantuan, pertanyaan atau misalkan permasalahan terkait dengan hukum, monggo silahkan datang yuk ke Kejari Wonosobo, kita terbuka kok, dengan sangat terbuka gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Andri silahkan. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Yulia terkait tugas kita kan tidak hanya untuk mendampingi pemerintah, tapi juga pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pelayanan, masyarakat tidak harus datang ke kita. Selain itu, kita sudah menyediakan, tadi sudah disampaikan oleh tadi melalui Halo JPN di halojpn.id, kemudian TikTok juga bisa @kn_wonosobo, Instagram @kejari_wonosobo, YouTube Kejaksaan Negeri Wonosobo, kemudian website di kejariwonosobo.kejaksaan.go.id maupun lewat hotline 0811 277 7104. Oke, terima kasih Pak Andri dan juga Mbak Yuli sekali lagi yang berkenan hadir hari ini ya. Dan Pesona Inspira akhirnya
Selesai sudah perjumpaan kita dalam Jaksa Menyapa berkaitan dengan Selayang Pandang Datun bersama Bapak Andri Kristanto SH.MH, dan juga narasumber kita yang kedua ada Ibu Yuliati Ningsih selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo. Akhirnya saya Faza beserta narasumber pamit undur diri. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dalam program yang sama dan di jam yang sama. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.